Halo teman-teman, selamat datang kembali bersama saya dengan Awen di Awen Channel. Kali ini kebetulan saya lagi ada di Kota Negara, yang masih ada di dalam wilayah Kabupaten Jemberana. Nah, di depan itu sudah terlihat ada gapura yang berisi tulisan Selamat Datang di Kota Negara. Dan sebentar lagi saya akan masuk ke dalam wilayah Kota Negara ini. Letak kota ini ada di sebelah barat dari Pulau Bali, yang jaraknya kurang lebih sekitar 107 km dari Airport Ngurah Rai. Begitu masuk di kota ini, saya sudah disambut oleh pemandangan sawah yang indah yang ada di sisi sebelah kiri dan kanan saya. Tidak cuma pemandangan, tapi pohon-pohon yang rindang juga terlihat di sepanjang jalan pintu masuk kota negara ini. Jadi tetap terasa sejuk begitu melewati jalan ini. Untuk kondisi jalannya masih terasa halus dan masih nyaman untuk dilewati. Biasanya jalan ini setahu saya, kalau dari siang sampai sore hari akan terlihat ramai oleh bis-bis malam yang akan berangkat dari kota Denpasar menuju Pulau Jawa. Begitu juga sebaliknya, di malam hari hingga pagi hari akan dilewati oleh truk-truk pengangkut atau bis-bis malam yang berangkat dari Pulau Jawa menuju kota Denpasar. Tidak terasa saat ini saya sedang melewati daerah Dangin Tukatayo. Setelah melewati jembatan ini, kurang lebih 300 meter di depan sana akan terlihat sebuah persimpangan jalan. Nah teman-teman, di depan sana sudah terlihat ada sebuah patung pahlawan. Dan dari persimpangan jalan ini, kalau kita mengambil jalan untuk lurus terus, kita bisa langsung berangkat menuju ke Pelabuhan Gilimanuk dan melewati Pura Jagatnata yang ada di sebelah utara kota ini. Sedangkan jika kita mengambil jalur ke arah kiri, kita akan langsung menuju ke pusat kota negara. Dan saat ini saya sudah ada di daerah Dawaru Negara. Tepat di tikungan tadi ada sebuah pasar tradisional, yaitu Pasar Dawaru. Setelah melewati Pasar Dawaru tadi, saat ini saya sudah memasuki Jalan Ngurah Rai Negara. Di sepanjang jalan ini terlihat lumayan padat oleh rumah penduduk sekitar, gedung sekolahan, rumah sakit, dan juga beberapa pertokoan yang terlihat memadati jalan ini. Di sepanjang jalan ini banyak ditumbuhi oleh pohon-pohon yang begitu rindang. Apalagi di saat saya melewati jalan ini masih di pagi hari, jadi masih terasa sejuk. Kota negara ini kalau menurut saya masih cukup luas teman-teman. Sebagai contohnya, ada beberapa taman yang dibangun di sini, seperti Kebun Raya Jagatnata dan Taman Pejangakan. Kebetulan sekarang ini saya akan menunjukkan situasi dari pusat kota negara. Setelah dari sini saya akan melanjutkan kembali perjalanan saya untuk mengelilingi kota negara lewat jalur utara tadi. Semakin menuju ke arah barat, jalan ini mulai kelihatan lebih luas lagi dan terlihat ada road barrier atau pembatas jalan di tengahnya. Dan di depan itu ada sebuah jalan, kalau saya lihat dari papan petunjuknya, kalau ke kanan itu bisa menuju ke Civic Center Stadion. Mungkin kalau ada teman-teman yang berasal dari kota negara ini bisa berbagi info ya di kolom komentar di bawah ini apa itu Civic Center Stadion, atau mungkin ada tempat-tempat yang bagus lainnya di sekitaran kota negara atau daerah Jemberana ini. Oh iya teman-teman, di sini tepatnya di Kabupaten Jemberana ini biasanya setahun sekali dilaksanakan tradisi Mekepung. Tradisi Mekepung Jemberana sendiri cukup menarik dan populer di Pulau Dewata Bali dan berhubungan dengan kegiatan para petani. Kegiatan Mekepung ini adalah merupakan sebuah pacuan hewan kerbau yang hanya digelar di Kabupaten Jemberana atau Bali Barat, sehingga kabupaten ini dikenal sebagai Bumi Mekepung. Pacuan ini selalu diminati oleh banyak peserta dan banyak pengunjung yang ingin menyaksikan kegiatan ini. Setahu saya, sirkuit Mekepung ini ada di daerah Desa Kaliakah, tepatnya ada di sebelah barat dari kota negara ini. Kalau untuk pergi ke sirkuitnya itu hanya menempuh jarak sekitar 4,8 km atau sekitar 9 menit dari pusat kota negara. Sekarang ini saya sudah masuk di pusat kota negara, dan sudah kelihatan sederetan pertokoan di sebelah kiri dan kanan saya. Di depan sana nampak ada sebuah perempatan jalan. Kalau kita ke arah kanan, kita bisa pergi ke arah Gilimanuk atau kembali ke arah Denpasar.
Kalau untuk ke arah kiri, kita bisa pergi ke arah desa wisata mangrove dan pantai di desa Perancak. Sedangkan kalau untuk jalan yang lurus itu kita bisa pergi ke desa Pengambengan, salah satu daerah penghasil ikan di Jemberana. Di sebelah kanan saya ini ada sebuah pasar tradisional yang bersebelahan langsung dengan terminal umum Kota Negara. Biasanya pada malam hari di terminal bus ini dijadikan sebagai pasar senggol atau pasar malam. Kurang lebih sama seperti pasar senggol pada umumnya, yang menjual berbagai macam jenis kuliner dan juga berbagai macam aneka pakaian. Dari pusat kota tadi saya langsung mengambil jalur kanan karena saya mau mencoba untuk meluncur langsung ke daerah Pura Jagatnata, salah satu tempat yang menjadi ikon dari Kota Negara ini. Sekarang ini saya sudah ada di Jalan Raya Denpasar Gilimanuk yang lokasinya tepat ada di sebelah utara pusat Kota Negara tadi. Di sepanjang jalan ini juga dibangun beberapa area taman, gedung kesenian, kantor pemerintahan Kabupaten Jemberana, dan juga lapangan alun-alun Kota Negara. Sebenarnya di utara kota ini ada tempat yang cukup bagus namanya Gelarsari. Tempatnya ada di sebelah utara dari pusat kota ini. Dulu sewaktu masih saya SMA, saya bersama teman-teman saya pernah trekking menyusuri bukit yang ada di sini. Setelah menuruni bukit itu, saya dan teman-teman melihat ada sebuah sungai yang airnya memang benar-benar jernih. Dan ternyata saat ini setelah saya iseng-iseng untuk browsing di Google, ternyata daerah ini sudah menjadi sebuah destinasi wisata yang dikenal dengan wisata Gelar River. Oh iya teman-teman, selain event lomba mengepung, di negara ini pernah juga diadakan event lomba dayang sampan. Event ini selalu diadakan setiap tahun pada bulan Agustus yang biasanya dikaitkan dengan peringatan Hari Ulang Tahun RI dan Hari Ulang Tahun Kota Negara. Lomba ini biasanya diadakan di sebuah sungai yang bernama Sungai Ijo Gading. Aliran sungai ini sendiri langsung menuju ke pantai Perancak. Start lomba dilaksanakan di hilir sungai, yaitu di pantai desa Perancak, dan berakhir finish di jembatan Ijo Gading. Nah, di depan ini ada sebuah perempatan. Kalau ke arah kiri itu ke area kantor pemerintahan Kabupaten Jemberana, sedangkan kalau ke kanan itu bisa kembali ke pusat Kota Negara. Setelah melewati traffic light ini, di sebelah kiri saya ada sebuah taman yang bernama Taman Pencangakan. Lokasi taman ini tepat ada di depan area kantor pemerintahan Kabupaten Jemberana. Dan tepat di sebelah Taman Pencangakan ini, ada sebuah kebun yang sering dikenal dengan Kebun Raya Jagatnata, salah satu ikon dari Kota Negara ini. Teman-teman, sekarang ini saya sudah sampai di Kebun Raya Jagatnata, yang sebenarnya masih bagian dari area Pura Jagatnata Negara. Kebun Raya Jagatnata ini sebenarnya dibangun untuk penataan tanaman di sekitar Pura Jagatnata dan menjaga kesucian serta keagungan Pura Jagatnata Jemberana dengan tidak mengabaikan fungsi kebun raya sebagai pusat konservasi, pendidikan, penelitian, pariwisata, dan jasa lingkungan. Di depan dari Gapura Kebun Raya ini dihiasi dengan beberapa patung penari yang menjadikan area kebun raya ini menjadi lebih indah dan tertata dengan rapi. Sebenarnya saya ingin masuk ke dalam, tapi saya sendiri masih ragu apakah taman ini sudah dibuka untuk umum atau belum. Tidak jauh dari Kebun Raya Jagatnata tadi, ada sebuah gedung kesenian yang bernama Gedung Kesenian Dr. Insinyur Soekarno. Gedung Kesenian Insinyur Soekarno, atau yang lebih biasa dikenal sebagai Twin Tower Negara oleh seluruh masyarakat Jemberana, terletak di pinggir jalan utama Denpasar Gilimanuk. Tempat ini berada tepat di depan Taman Kota Negara yang disebut Taman Pencangakan. Di gedung kesenian ini sering diadakan berbagai pertunjukan, dari kegiatan-kegiatan sekolah, kegiatan pemerintahan, ataupun kegiatan yang diadakan dari pihak luar lainnya. Selain itu, di sini juga difasilitasi dengan taman bermain anak yang ada di belakang gedung kesenian ini.
Di gedung ini juga difasilitasi dengan jogging track, sehingga kegiatan jogging atau berolahraga lainnya sering dijumpai di area gedung kesenian ini. Oke teman-teman, sekian dulu video perjalanan saya kali ini. Terima kasih sudah menonton video saya, dan untuk teman-teman yang punya info tempat-tempat atau destinasi wisata yang bagus bisa langsung komen di bawah. Dan juga jangan lupa untuk menekan tombol subscribe serta like supaya tidak ketinggalan video perjalanan saya selanjutnya. Salam Awet Channel dan keep explore.